Siap. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, baik. Nah, saat ini Bangga akan menjelaskan tentang materi wawasan kebangsaan. Ya, wawasan kebangsaan untuk mengharapkan anak-anak semuanya bisa menerima diri. Nah, wawasan kebangsaan ini dengan tema yaitu berdamai mulai dari diri. Nah, apa maksudnya? Nah, ini ada capaian pembelajaran yang bisa dilihat, yaitu yang pertama, setelah mempelajari topik 3 tentang damai mulai dari diri, peserta diharapkan memahami konsep tentang ragam identitas diri. Yang pertama. Yang kedua, mampu memberikan contoh sikap kasih sayang pada diri sendiri. Nah, itu capaian pembelajaran pada siang hari ini. Selanjutnya, ada pertanyaan yang harus dijawab anak-anak. Ya, ada yang pertama, pernahkah Anda merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda, sehingga Anda menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Ceritakan pengalaman tersebut. Nah, kira-kira di sini ada nggak yang menyembunyikan identitas dirinya? Adakah yang mungkin, oh aku miskin, oh aku orang nggak punya, oh aku tidak bisa apa-apa? Adakah yang seperti itu? Jujur? Ada yang malu dengan dirinya? Tidak? Ya, berarti anda semuanya keren sekali ya. Berarti bisa menerima dirinya. Oke, itu yang pertama pertanyaan dari saya. Yang kedua, ayo kita mulai dengan bermain identitasku, ya. Bermain dengan mempunyai identitas. Ya, yuk sekarang anak-anak saya ajak untuk bagi-bagi dulu. Semuanya bagi-bagi keluar dari garis tempat duduk. Jadi di sini ya, keluar dari tempat duduknya, nanti agak ke sini ya. Nah, sekarang Bangga mau memborongkan atau memberikan contoh. Nanti anak-anak semuanya tolong di sini semua. Semua, yuk semua di sini. Maju dekat sini semua, berkumpul di sini. Semuanya. Nah, berkumpul di sini. Nah, nanti ada permainan seperti ini, ya. Ada permainan seperti ini. Nanti kalau Bangga tunjuk sesuatu di sini dan di sini, misalkan siapa yang suka makan bubur diaduk di sini, yang tidak suka di sini. Siapa yang punya rambut lurus di sini, yang rambut agak keriting di sini. Seperti itu ya. Jadi ikuti arah perintah Bangga sesuai dengan kondisimu. Ya. Ngerti? Oke. Nah, yuk mulai ya. Siapa yang di sini suka jengkol? Ada yang di sini tidak suka jengkol. Silakan memilih bagiannya. Di sini yang tidak suka jengkol, di sini suka jengkol. Yang suka di sini, sebelah sini. Sebelah sini. Yang tidak suka di sini. Tidak suka semua? Oke. Sekarang Bangga mau tanya. Yang berkulit hitam di sini, yang berkulit cerah di sini. Yang kulit kan di sini, yang berkulit putih di sini. Jamil. Aku Jamil. Nah, oke. Bapak di sini. Oke, pintar. Lalu Bangga mau tanya lagi. Siapa yang di sini rambutnya lurus, di sini rambutnya agak keriting, agak ikal. Yang di sini rambut lurus, di sini rambut ikal. Di sini yang lurus, di sini rambut ikal. Oke. Nah, oke.
yang di sini suka sayuran, di sini tidak suka sayuran. Netral. Ada yang tidak suka sayuran? Ada lagi? Yang tidak suka sayuran ada lagi? Ya. Lalu ada yang suka sambal, ada yang tidak suka sambal. Ya, gitu aja. Oke. Ya, terima kasih. Berarti semuanya punya perbedaan masing-masing, punya identitas masing-masing. Itulah yang disebut identitas dirimu. Silakan duduk lagi ke tempat masing-masing. Terima kasih atensinya. Silakan lihat di layar dulu. Nah, jadi saya menanyakan sesuatu, ada yang suka jengkol, ada yang tidak suka. Nah, sekarang adakah yang sulit memaafkan? Adakah yang sulit memaafkan? Ada. Ada lagi. Ya. Lalu, nah, adakah yang berpikiran ada motor sampai dikasih satwa? Kira-kira menurutmu bagaimana? Aneh. Itu kan suatu perbedaan yang menunjukkan identitasnya. Berarti dirinya itu sangat eksplor dengan apa ya sekitarnya. Lanjut. Nah, dari permainan tadi coba diskusikan dan renungkan beberapa pertanyaan berikut. Ada berapa kategori yang sesuai dengan identitas Anda? Misalkan, aku suka makan jengkol, aku tidak suka makan jengkol. Lalu, tadi apa? Aku berambut hijau, aku berambut lurus. Ya, ada berapa kategori dalam dirimu? Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 1. Nah, macam-macam ya. Lalu, adakah satu kategori identitas yang menggambarkan diri Anda, tetapi Anda ragu untuk mengakuinya? Siapa yang tidak jujur? Tadi, karena aku suka jengkol. Ada? Aku tidak. Adakah yang seperti itu? Ya. Ya? Tidak? Oh, tidak. Ya, bagus. Nah, dari semua identitas tadi, mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat Anda? Coba urutkan 1 sampai 5. Adakah identitas tadi yang menurutmu berharga? Yang menurutmu menjadi nilai dirimu? Ada nggak? Apa? Contohnya? Suka sayur. Gak suka sayur, ya itu merupakan identitas diri yang harus dipegang, ya. Yang sangat penting untuk kamu. Kalau kamu di masa makan sayur, kira-kira nggak mau, ya, nggak bisa dipaksakan. Oke, yuk lanjut. Nah, ini ada sebuah video yang bisa kalian tonton. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat ini yang suka galauan kemana-mana. Rupanya mereka termasuk yang SMA. Kamu belum jadi mengelompokkan teman-teman baru ini berdasarkan asal sekolah. Kamu ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka kumpul dengan teman sekolah. Kamu lalu melakukan teman berdasarkan nomor asal daerah Anda. Lalu ada siswa baru yang merupakan siswa pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut.
beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik. Mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika melombakan orang, kita sebenarnya mencari-cari kesamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Ya. Bisa mengerti dengan video ini? Jadi kita semuanya itu adalah punya identitas masing-masing yang berbeda. Mungkin ada yang sama, itu hanya mungkin kebetulan saja. Tapi yang perlu disadari, kita semuanya mempunyai identitas diri masing-masing. Itulah yang menjadi kita semakin erat dengan yang lain. Perbedaan itu adalah untuk melengkapi. Ya, perbedaan adalah untuk melengkapi. Dan jadi jangan sampai kita menolak diri kita sendiri. Misalkan rambutku ikal, aku malu dengan yang lain. Misalkan. Terus lagi, oh kulitku sama mata, matanya hitam, matanya putih. Aku minder dengan yang lain. Itu yang perlu disadari dan dibenahi. Apakah perbedaan itu akan membawa dampak positif dan negatif? Itu yang perlu kita sadari, ya. Dan yang satu lagi yang perlu diingatkan adalah kalian harus mencintai diri sendiri, harus menerima diri sepenuhnya, ya. Jadi itu yang perlu kita punya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, ya. Next. Nah, ini ada video lagi. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Maka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik. Gak mungkin ada Dari video itu menerangkan bahwa kita itu harus menerima diri kita sendiri sesuai dengan ciptaan Tuhan. Jangan pernah ada yang minder, jangan pernah ada yang malu dengan kondisi dirinya. Harus jujur dengan diri sendiri, ya. Gak usah takut untuk ditolak orang lain karena dirimu itu kurang seperti di mata orang lain. Itu yang akan dijelaskan dari video ini. Nah, ini ada satu kalimat yang bagus adalah mencintai orang lain sama dengan mencintai diri sendiri. Jadi kalau kita bisa
identitas yang sudah kamu miliki. Misalkan, oh kamu suku Jawa, oh ada yang suku Sunda, ada yang suku Kalimantan, yang suku Jaya, ada yang suku mungkin dari Sumatera. Itu menjadi identitas yang melekat pada dirimu. Ya, jadi paham untuk pelajaran wawasan kebangsaan siang hari ini adalah berdamai dengan diri sendiri. Terima kasih untuk setiap kebersamaan siang hari ini. Saya Angga Priscilla Dewi sudah selesai untuk menyampaikan materi wawasan kebangsaan. Terima kasih.